Terima kasih, Tuhan memberkati dan saya bersyukur karena Tuhan telah membawa kami masuk ruangan ini bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan semua diaken yang telah percayakan saya untuk sampaikan firman Tuhan pada hari ini di gereja ini. Sebelum saya buka Alkitab bersama Anda, saya mau bersaksi untuk mengawali khotbah saya. Bapak Ibu, seringkali terjadi begini ya, kadang-kadang rencana kita sudah disusun dengan rapi gitu ya, program-program kita sudah diatur sedemikian rupa. Saya itu punya jadwal tahun 2019 juga sudah saya susun rapi, bahkan sudah mulai masuk ke tahun berikutnya 2020 jadwal-jadwal ya. Tapi kadang-kadang yang terjadi begini ya, kadang-kadang yang terjadi begini, enggak selalu ya. Kadang-kadang yang terjadi semua rencana kita dibongkar sama Tuhan. Malah kadang-kadang kalau saya boleh katakan agak keras sedikit, kadang-kadang semua agenda kita, semua rencana kita ya, Tuhan bikin tanda kutip bubar semua karena Tuhan punya rencana yang lebih bagus dari rencana kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan hal ini enggak mudah ya. Ketika kita menghadapi sebuah rencana Tuhan ya, untuk menghancurkan rencana kita dan dia bangun rencananya dalam hidup kita. Ini enggak mudah. Tapi kita harus lewati karena hidup ini adalah sebuah proses untuk memperoleh kualitas yang mutunya tinggi, kira-kira begitu ya. Saya punya agenda tahun 2019 itu salah satunya hari ini di tempat ini saya tadinya niatnya untuk bawa istri, bawa anak-anak ikut dalam pelayanan hari ini. Karena besok itu saya harus ketemu anak saya yang di Mojokerto, kemudian mau ngobrolin tentang pernikahan karena anak saya nanti bulan November mau nikah yang di Mojokerto ya. Terus kemudian lusa baru pulang, terus pelayanan di Jakarta, terus kemudian pemilu ya kan. Terus kemudian tanggal 17 Maret yang lalu itu hari ulang tahun pernikahan saya sama istri dan itu yang ke-30. Dan sudah panggil pembicara, sudah hubungi, sudah deal. Terus kemudian penyanyinya juga sudah dihubungi, sudah bisa. Acaranya sudah mulai disusun, nanti begini, nanti begitu ya. Terus kemudian tanggal 28 Februari saya punya istri ulang tahun yang ke-51. Lalu kemudian tanggal 4 Maret saya juga ulang tahun yang ke-57 dan rencana mau digabung menjadi satu dibikin di Surabaya gitu ya. Terus kemudian tanggal 2 sampai tanggal 10 April itu rencananya saya bersama keluarga mau ke Israel ya lewat Hong Kong. Terus kemudian masih banyak acara-acara yang lain ya. Tapi yang terjadi begini nih. Ketika Tuhan merombak rencana kita itu sakitnya luar biasa. Dan bahkan kadang-kadang sulit dipahami. Dan kalau Anda mengalami seperti yang saya alami berarti kita akan belajar bersama-sama. Sampai sekarang ini saya masih dalam rangka untuk terus berjuang memahami ini. Bahkan sampai sekarang belum paham ya. Karena terjadi begini Bapak Ibu ya. Tanggal 1 Januari tahun ini itu di gereja saya itu ada kebaktian pembukaan tahun. Istriku pimpin pujian, lalu kemudian saya yang khotbah. Setelah itu ambil ayat mas ya, istri saya ambil ayat mas dan dapat ayat masnya bagus sekali, bunyinya kira-kira begini ya. Tinggallah di dalam aku seperti ranting pada pokoknya supaya kamu berbuah dan seterusnya ya. Itu Yohanes 15 ayat 4. Lalu kemudian saya juga cabut ayat mas, saya dapat ayat mas bagus juga. Ayat mas saya itu begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah itu setia, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Saya pegang teguh ayat ini ya. Saya percaya setiap kali apapun yang terjadi Tuhan pasti memberi jalan keluar. Dan saya percaya bahwa semua yang ditimpakan, diizinkan menimpa saya pasti tidak lebih dari kekuatan manusia. Itu tanggal 1. Tanggal 2 pagi-pagi istriku rasa lemes ya. Terus saya bawa ke dokter, terus dicek, hasilnya
ternyata demam berdarah ya. Ternyata demam berdarah sekarang nggak harus panas loh, nggak harus bintik-bintik juga. Hanya lemas dan itu sudah hari keempat kata dokter dan harus langsung opname ya. Lalu tanggal 7 Januari sudah diizinkan pulang, sudah sembuh ya. Trombosit sudah bagus, sudah naik. Terus jadwal berikutnya tanggal 9, 10, 11 Januari saya harus ke Surabaya bersama istri melayani di satu gereja. Lalu kemudian tanggal 12-nya rencana istri saya mau ke Mojokerto sama-sama anak. Terus saya terbang ke Kalimantan Timur. Tanggal 14 saya pulang ke Jakarta, istriku tetap di Surabaya. Kemudian 16, 17 saya harus ke Semarang, balik lagi Jakarta. Sampai nanti akhir bulan saya kembali ke Surabaya, pelayanan sambil jemput istri ya. Tapi karena istriku baru sembuh, tanggal 9 itu saya minta istri saya nggak usah ikut ke Surabaya. Tapi dia ngotot ikut ya. Sampai anak-anak juga, mama nggak usah ikut. Tapi dia ngotot dan saya bilang begini, Ma, pilihannya dua saja. Kita cancel pelayanan itu, nggak jadi pelayanan. Atau mama nggak usah ikut, papa yang pergi. Nggak usah di cancel papa. Melayani aja dan mama tetap ikut ya. Ketika saya cuman berdua sama dia, istri saya bisik-bisik di telinga saya dan ngomong begini, Pak, mama itu ngotot ikut papa, itu alasannya hanya satu. Kalau aku deket dengan papa, hatiku tentram, hatiku damai sejahtera. Wah, brebes aku, gak bisa nolak. Sebab gak banyak loh istri yang deket suami gitu terus hatinya tentram. Yang gemeteran banyak. Karena apa? Suaminya punya atmosfer genderuwo. Sudah pernah lihat genderuwo? Belum? Kalau belum coba lihat orang sebelahmu ya. Barangkali dia pernah lihat, maksud saya begitu ya. Akhirnya saya ajak istri saya tanggal 9 terbang berdua ke Surabaya dari Jakarta. Ternyata tanggal 10 istri saya drop lagi dan harus masuk rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit National Hospital. Terus yang nangani juga profesor yang cukup handal. Anda pasti kenal kalau saya sebut namanya. 10, 11, 12, tanggal 12 Januari pagi saya ngobrol sama dia. Terus kemudian saya suapin pagi. Jam 11 kurang sedikit istri saya harus pindah masuk ke ICU. Karena pembuluh darahnya sudah nggak bisa terima obat, harus dibor di dada sebelah kiri. Jam 18.30 istri saya dipanggil Tuhan. Jadi suasana hati saya sekarang ini masih naik turun, masih jatuh bangun ya. Kalau saya sekarang berdiri di sini kelihatan nggak ada masalah. Tapi nanti pulang ke hotel gitu, sampai tadi malam itu saya belum bisa tidur dengan baik. Sampai 2:30 saya belum bisa tidur. Ya. Para pria, saya mau ngomong begini buat Anda. Hidup bersama istri, memahaminya itu sulit. Ya. Belajar proses hidup bersama istri itu sulit. Tapi ternyata hidup tanpa istri lebih sulit. Ya. Begitu istri meninggal, ya, saya terasa hidup saya ini dibelah menjadi dua dan separuh diambil. Saya terasa seperti burung Raja Wali yang tiba-tiba jatuh di atas batu karang dan tidak bisa terbang lagi dan sayap saya sebelah patah. Sekarang ini saya seperti jalan satu kaki, jadi nggak mudah. Dan begitu istri meninggal itu biasanya begini, semua kebaikannya justru akan muncul di ingatan kita, keburukannya lupa sama sekali. Kalau masih hidup kan kita ngelihat jeleknya aja. Hati-hati loh kalau Anda lakukan itu. Begitu istri meninggal, kebaikannya muncul semua. 2 hari lalu saya lewat Bundaran HI di Jakarta bersama bersama anak dan istrinya. Tiba-tiba saya ingat, sekali waktu di Bundaran HI itu pernah terjadi begini, saya dan istri. Lewat Dr. Cipto menuju Bundaran HI, belok kiri itu ke Sudirman. Terus jalurnya itu ada 3.
Istri saya tiba-tiba ngomong begini, "Pak, jangan ambil yang paling kiri, itu malah perboden. Ambil agak tengah sedikit." Saya ambil tengah. Ujungnya aku ditangkap polisi. Saya diam, saya nggak marah. Saya senyum dan istri saya nunduk. Ya. Polisi ambil SIM saya sama STNK dan, "Oh, Bapak pendeta?" "Betul Pak polisi." "Aduh Pak pendeta, salah jalur." Tapi saya nggak ngomong begini, "Istriku." Nggak, saya diam. Terus akhirnya Pak polisi minta maaf, saya salah jalur. "Oke, lain kali jangan diulang ya Pak pendeta. Kalau datang dari sana belok sini itu paling kiri." "Ya, minta maaf. Oke, silahkan jalan, jangan diulangi lagi." Karena saya nggak marah sama istri, saya juga nggak ditilang sama polisi. Ya. Iki opo nih sing ditepui tangan. Sambil jalan, sambil nyetir, saya akhirnya ngomong, "Mah, gimana kalau di camp wanita bijak?" Karena dia pembicara wanita bijak. Ditambah 1 sesi. Sudah 10 sesi Bapak, enggak apa-apa. Di pria 13 sesi. Terus ditambah sesi apa? Kan sudah ada sesi 1 kapal 2 kapten. Tambah 1 lagi, 1 mobil 2 supir. Sejak itu dia nggak pernah protes kalau saya bawa mobil. Loh, suami itu kadang-kadang di jalan itu stres bukan karena jalan macet aja loh. Karena mulut istrinya itu juga, ya kan? "Awas, awas, awas. Rem, rem. Ya, kiri dikit." Nah yang ketawa itu pelakunya biasanya. Terus yang diem aja itu belum punya mobil, dia nggak tahu rasanya. Ya? Tapi Anda tahu, saya begitu lihat bundaran HI kemarin itu, di hati saya itu begini, malah positifnya loh yang saya ambil. Aku pernah proses bersama istriku di tempat ini, dan dia mengajari aku menjadi pria yang bijaksana menghadapi istri. Ingat yang baik, nggak pernah ingat yang kalau setelah meninggal. Terus saya itu konflik terakhir sama istri. Aku cerita dulu ya sebelum buka Alkitab. Konflik terakhir itu bulan Februari. Besok itu dia mau berangkat ke Tonasa, hari ini saya ngomong begini. Ini yang mengingatkan saya hal-hal baik. Saya ngomong begini, "Ma, tolong tiketnya Papa dicek dulu." Oke, dia buka laptop. Tiba-tiba listriknya korslet, pes gitu, mati. Oh, saya lihat ternyata dia sambil ngecas. Saya tegur dia, "Mah, kalau lagi buka laptop jangan sambil ngecas." Dia angkat muka dan ngomong begini, "Emang kenapa?" Ya akhirnya turun korslet. "Enggak apa-apa, selama ini mama kalau ngerjain apa aja pakai laptop sambil ngecas juga enggak apa-apa. Tapi menurut saya lebih baik kalau ngecas, kalau kerja. Udahlah nggak usah ngomong, ini yang mama urus ini tiket kamu loh, ya kan?" Akhirnya korslet, seorang-orangnya korslet. Udah, dan besok pagi yang rencananya itu mau minta diantar ke bandara, ternyata besok pagi dia nggak mau diantar lagi loh. Pagi-pagi nggak pamit, nggak apa, langsung aja nyelonong ke bandara. Ya, memang orang itu kalau lagi marah biasanya malah jadi mandiri. Terus hari itu saya tunggu begini, dia selesaikan nggak masalah ini, karena besok dia mau khotbah. Kalau sampai nggak selesai terus kemudian khotbah, mau ngomong apa dalam hatiku. Tapi saya jahat juga ya, harusnya kan saya ambil telepon aja dia, terus diselesaikan. Tapi luar biasa loh, besok pagi istriku telepon dan ngomong begini, "Pak, mama minta maaf, mama kemarin itu nggak tunduk, mama kemarin ngelawan papa, mama kemarin sombong, mama nggak rendah hati, mama berontak, mama kurang ajar terhadap papa." Dan saya nggak jawab begini, "Syukur kalau kamu sadar." Enggak, saya dengar sampai habis. Nah begitu habis, saya juga jawab begini, "Iya mama, kayaknya papa juga yang buat persoalan, kayaknya intonasi papa bicara kemarin gak pas sehingga mama terpancing. Mama minta maaf ya papa, dan oke, papa maafkan mama, papa juga tolong dimaafkan."
Saya doakan kamu ya karena kamu mau melayani. Saya doakan selesai. Besok saya nyusul. Masuk hotel berdua karena besok mau khotbah berdua, khotbah duet. Di hotel itu, di kamar itu malam itu dia ngomong begini, Pak, kemarin itu sebenarnya mama gak salah loh. Aku juga ketawa dia ngomong begitu. Ya. Terus aku juga nyaut begini, Papa juga gak salah. Tapi sambil ketawa, gak salahnya mama di mana? Loh, lawang yang saya urus ini tiket kamu kok. Oh, Papa juga berpikir begini, kalau sampai laptop itu meledak, terus ngantem raimu, apa enggak gosong? Udahlah, intinya saya peluk dia, selesai. Dan saya dapat pelajaran begini, ternyata suami istri itu kalau lagi berantem, biasanya selalu begini, kamu yang salah, aku yang benar. Nah kalau ini Anda pertahankan, rusak rumah tangga. Udah, kalau ada konflik itu harusnya nggak usah cari siapa yang salah. Yang salah itu salahnya, dua-duanya salah kalau orang bertengkar itu. Yang salah nggak ngaku salah, yang benar responnya salah, nah, pasti berantakan. Gitu. Dan saya cukup lama stres, nggak dalam tanda kutip bukan gila ya. Saya itu hampir seminggu sekali ke kuburan istriku. Terakhir aku duduk di kuburan itu sampai hampir larut malam. Saya merenung dan kemudian saya dapat pencerahan begini. Oh, ternyata hidup ini memang hanya sementara. Aku sama istri juga bersama hanya sementara. Dia juga sementara, aku juga sementara. Jadi orang hebat juga sementara, kaya pun sementara. Apapun namanya tetap sementara. Nah karena sementara, mari kita jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Boleh katakan amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Gak gampang Bapak Ibu, saya ngadepin ini sampai sekarang masih jatuh bangun. Ya. Sampai sekarang kadang-kadang nangis-nangis sendiri. Ya. Sampai sekarang ini, kapan itu saya pulang dari Jakarta ke Bekasi. Aku berangkat melayani diantar anak, karena anak ada tamu, dia pulang duluan, aku pulang sendiri setir mobil. Tiba-tiba di jalan tol, saya itu tiba-tiba kangen sama istri saya. Dan tiba-tiba saya melakukan kesalahan, saya tahu ini salah ya. Saya teriak-teriak dan saya ngomong begini, Mama, kalau Mama bisa menampakkan diri, aku pengen Mama duduk di sampingku, biar hanya sebentar, aku pengen lihat, asal lihat, biar sebentar, gak apa-apa. Sampai di rumah aku telepon temen, dan temenku ngomong begini, jangan diulangi lo ya, nanti kalau setan ambil kesempatan lalu menyerupai ibu, kamu malah pusing. Tapi nggak gampang ya. Anakku dua-duanya berusaha menghibur aku, berusaha di depan saya kelihatan tegar. Aku ngomong begini, kalau mau jujur, nah ada kamu memang nggak susah, tapi bekas tempatnya mama di hati papa itu belum sembuh, masih kosong ya. Terus ada pendeta kasih nasihat begini, biar diisi oleh Roh Kudus. Gampang itu ngomong ya. Saya juga pengen segera Roh Kudus penuh menguasai, nggak terluka begitu, tapi sulit. Nah sampai sekali waktu saya ketemu ayat ini, dan ayat ini saya mau bagi buat Anda. Ayat ini yang menyembuhkan saya. Belum total sih, tapi ayat ini mendorong saya untuk sembuh. Ya, Efesus pasal 6 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 10 dan sekaligus ini tema khotbah saya. Efesus pasal 6 ayat 10 kita baca bersama-sama, di depan sudah disiapkan. Yang sudah siap membaca mari katakan haleluya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tepuk tangan buat firman Tuhan ya. Ketika saya dalam keadaan down, ketika saya lemah, tiba-tiba ayat ini datang, saya baca, dan ayat ini bunyinya begini, akhirnya tanda koma, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata akhirnya itu artinya ujungnya, artinya pilihan terakhir, nggak ada pilihan lagi. Pilihannya hanya satu, saya harus kuat di dalam Tuhan.
Saya mau katakan buat Anda, di dunia ini nggak ada orang kuat. Semua orang lemah, semua orang rapuh. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan jadi kuat. Amin. Saya sampai sekarang ini masih berjuang untuk 3 hal. Ya, supaya saya tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, saya berjuang begini, rela. Karena saya begitu istriku meninggal, teman-teman datang di Surabaya, ya, khususnya teman-teman di Surabaya ngerubutin saya. Ada satu pria, dia peluk saya dan berkata, "Brother, be strong." Aku bilang, "Angel bro, aku runtuh hari ini." Dan aku tanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa sih kalau mau mati mesti ke Surabaya? Enggak di rumah aja." Tapi Tuhan jawab di hati saya, ke Surabaya atau tidak ke Surabaya, hari itu istrimu pasti aku ambil. Aku sudah pakai rumah sakit yang mahal loh Tuhan. Dan profesornya juga handal. Tapi kenapa masih lolos juga? Tuhan berkata di hati saya, kuasaku tidak bisa ditandingi. Keputusanku mutlak dan aku tidak ada delay. Saya masih nanya-nanya terus dan sampai pada akhirnya. Aku nanya begini juga, istriku ini masih muda loh Tuhan, baru 51. Ibarat buah itu masih ranum-ranumnya, pelayanannya masih kenceng-kencengnya, ya kan? Dan sakitnya juga menurut saya enggak sakit yang apa ya, sakit yang berat begitu. Tapi Tuhan berkata di hati saya, sakit enggak sakit, hari itu istrimu aku ambil. Jadi sebenarnya enggak ada satu penyakit pun yang membawa kematian. Mati hidup itu adalah tangan Tuhan. Boleh katakan amin? Oh, saya tanya-tanya terus dan akhirnya Tuhan keras ngomong di hati saya. Hei, kalau Tuhan sudah beri tanda titik, jangan kamu beri tanda tanya supaya kamu nggak pusing. Kita sering kali begitu Bapak Ibu ya. Kalau menghadapi persoalan yang nggak masuk di akal kita, kalau menghadapi satu peristiwa, satu kejadian yang nggak cocok dengan pikiran kita akan tanya-tanya terus. Kita pengen paham, kita pengen ngerti, tapi akhirnya Tuhan seolah-olah ngomong begini, udahlah kamu nggak usah paham, kamu nggak usah ngerti, sekarang kamu tutup matamu, aku tuntun tangan kamu berjalan sampai di ujung nanti kamu baru tahu apa maksudnya saya. Hari ini kalau ada di antaramu yang menghadapi persoalan dan sampai sekarang Anda pengen paham, pengen ngerti, sudah berhenti itu dan kemudian ganti sekarang. Percaya kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan tuntun kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Saya nggak komplain sih, cuman belum rela aja. Rela ini proses, sampai sekarang saya masih proses. Kadang rela, kadang enggak, kadang waras, kadang ya waras, ya kan. Mau ngomong gendeng, mau nggak gendeng masalahnya, ya kan. Terus kemudian yang kedua yang saya lagi proses ini, ya, yang lagi proses. Itu yang pertama tadi kerelaan, yang kedua penyesalan. Yaitu kalau sudah meninggal itu ingat baiknya gitu ya. Salah satunya begini Bapak Ibu, istriku itu sudah 2 tahun minta ke Gunung Bromo. Dan sudah berkali-kali lewat Probolinggo dan setiap kali lewat dia ngomong begini, "Pak, belok yuk sebentar aja biar cuman lihat gak apa-apa. Mah, kalau cuman sebentar nanti nyesel loh. Kita cari waktu aja yang tepat, nanti kita pergi bersama-sama dengan anak-anak juga." Sampai sekarang lo gak bisa pergi. Ya. Terus berikutnya kapan itu ke mall, aku dibeliin sepatu, terus dia lihat baju. "Pak, ini baju bagus banget loh Pak, aku seneng. Boleh gak aku beli?" "Boleh." Terus dia lihat-lihat, "Aku lihat sebelah dulu ya Pak." Biasanya dia kalau beli baju begitu, lihat sebelah ya. Nanti terakhir dia akan ngomong begini, "Kayaknya tetap yang pertama tadi yang bagus Pak, balik lagi." Oh, sampai itu mall tutup akhirnya nggak kebeli sampai sekarang. Terus berikutnya minta saya keramasi karena istriku itu kalau sakit saya rawat bener-bener. Dan saya ngomong begini, "Ma, nanti kalau sudah boleh turun ranjang, Papa keramasin Mama." Dia sampai sekarang nggak kesampaian. Makanya para suami, kalau istrimu minta apa-apa dan Anda bisa penuhi, jangan ditunda, menyesal. Ya kalau istrimu mati Anda menyesal, tapi kalau Anda yang mati lebih nyesel lagi. Jadi roh gentayangan loh, karena apa? Masih punya utang.
Istri coba colek suamimu dan katakan begini, jangan pura-pura budek loh Pak, ini pendeta yang ngomong. Udahlah genapi aja. Tapi tiba-tiba ada pendeta senior di WA saya. Ishak, aku tahu kamu pasti punya penyesalan-penyesalan. Karena ada hal-hal yang kamu gak bisa penuhi untuk Ribka istrimu. Tapi sekarang begini Ishak. Kamu gak usah menyesal lagi karena istrimu sudah di surga. Dan apa yang Bapak beri di surga buat istrimu jauh lebih bagus dari semua yang kamu tidak bisa penuhi. Wah lega aku. Tiba-tiba juga ingat sekali waktu ada satu keluarga di Jakarta pindah ke Bekasi. Dan pengennya semua nenek moyangnya juga dibawa, yang sudah dikubur juga, engkongnya, poponya, ya. Akhirnya pindahin juga kuburan. Nah begitu saya berdoa pindah kuburan, Tuhan tolong supaya semua lancar, suasananya bagus, cuaca cerah, dan semua berjalan dengan baik. Amin. Gali kuburan. Begitu digali, odolnya masih utuh, sikatnya masih utuh, nggak dipakai. Makanya kalau orang mati jangan dibawain apa-apa loh, rugi sampean. Wong di sana itu lantainya aja dari emas kok sampean kirim odol. Ya, itu yang ketawa itu pernah lihat. Yang diem aja itu pelakunya kalau ini, ya kan? Udah saya lega sedikit ya. Tapi sekarang kita mau belajar begini. Bagaimana sih caranya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ini proses loh, nggak bisa terjadi secara otomatis. Yang setuju katakan amin. Ya, ada 3 prinsip saya mau sampaikan ya. Bagaimana caranya membangun hidup yang kuat di dalam Tuhan supaya nggak mudah goyah, nggak mudah jatuh, nggak mudah runtuh, tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-14 dan 15. Ayat itu berkata begini, ayat 14 dan 15, ayat itu berkata begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Supaya kita mampu tegak berdiri, maka kita harus lakukan begini, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, dan berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini kalau disimpulkan secara simpel begitu, judulnya hanya begini, firman Tuhan. Tema khotbah saya hari ini tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, supaya kita kuat di dalam Tuhan, prinsip yang pertama kita harus pegang firman Tuhan. Boleh katakan amin? Saya cuma mau ngomong begini sama Anda. Mulai sekarang Anda khususnya yang menghadapi berbagai macam persoalan, yang hidup dalam tekanan, yang banyak problem, banyakin baca firman. Katakan amin. Tapi masalahnya Pak, saya itu kalau baca firman nggak ngerti. Udah baca aja, lama-lama ngerti sendiri. Ya, pasti akan nyangkut. Masalahnya lagi sampean kalau baca koran dari mata kecil sampai mata besar. Tapi baca firman dari mata besar sampai kecil dan akhirnya tidur. Itu yang membuat gak ngerti. Baca sungguh-sungguh, boleh katakan amin? Saya sejak dapat ayat ini, sejak istriku meninggal, saya banyakin baca firman. Kemarin dari Jakarta ke Surabaya begitu pesawat take off. Lalu tanda sabuk pengaman mati. Saya buka Alkitab, saya baca 7 sampai 10 pasal saya baca. Begitu masuk di atas Cirebon dan lewat itu pesawatnya goncang. Dulu saya kalau pesawat goncang gitu takut, tapi sekarang pesawat goncang tenang aja. Kayaknya mau nyusul ini ya kan. Kemarin terbang dari Hong Kong ke Israel, wah hampir 3 jam goncangan itu terus besar ya. Saya dalam hatiku ceblok nyusul ya kan. Malah gak takut ya kan. Baca firman. Boleh katakan amin? Udah, firman itu yang akan menolong Anda. Karena apa? Saya setiap kali baca firman itu dapat sesuatu ya. Ketika saya gelisah gitu, saya ingat lagi istri gitu.
Itu tiba-tiba dapat ayat yang mengatakan rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jalanmu sama jalanku itu bedanya seperti langit dan bumi. Masa depan itu sungguh ada. Pokoknya kalau baca firman itu sama dengan Anda mengulangi janji Tuhan kepada Anda, dan janjinya itu ya dan amin. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Jadi mulai sekarang banyakin baca firman. Ya. Katakan haleluya, baca firman. Yang kedua ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata begini, ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat itu ngelempar panah api, enggak hanya ngincer terus kemudian dilempar, bukan. Tapi menurut Alkitab itu dilemparnya begini, terus menerus gitu. Kenapa si jahat? Karena ternyata dalam situasi terpuruk khususnya, itu setan senang ambil kesempatan. Masuk ke dalamnya terus ngontrol. Nah kalau situasi sudah diambil alih oleh setan, percayalah pasti berantakan. Makanya ada orang bunuh diri, ada orang putus asa, itu karena setan masuk dan ambil kesempatan. Hari ini kita nggak usah kasih kesempatan setan, pakai perisai iman. Boleh katakan amin? Jadi prinsip yang kedua, supaya kita tetap tegak berdiri, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita nggak runtuh, kita nggak lemah, kita harus pakai yang namanya perisai iman. Kenapa pakai kata perisai? Karena Paulus menuju kepada zaman itu, tentara Romawi itu punya dua perisai. Yang satu perisai kecil itu hanya nutup muka sama dada. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini perisai besar. Perisai besar itu adalah perisai yang menutup seluruh tubuh. Jadi kayak lemari begitu. Dan itu dibawa untuk perang, untuk nangkis semua lawan. Gitu. Apa ini artinya? Ya, iman, perisai yang penuh itu adalah iman yang totalitas, enggak ragu sama sekali, enggak bimbang sama sekali. Jadi ketika persoalan menimpa, tidak lagi fokus kepada persoalan, tidak lagi fokus kepada masalah, tapi fokusnya adalah dengan iman, Yesus pasti tolong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kalau Anda enggak totalitas, Anda ragu, Anda bimbang, justru bimbang itu mudah jatuh. Ya. Di Jawa Tengah belasan tahun yang lalu ada pendeta berat badannya itu 130 sekian kilo, gendut banget. Saya setelah istriku meninggal, berat badan saya naik 5 kilo. Kenapa? Karena nggak ada yang bilang jangan, semua dicaplok. Ya kan? Kapan itu saya ke Medan, dan biasanya kalau ke Medan istriku selalu pesan, nanti kalau diajak makan duren, jangan banyak-banyak ya, ingat harus masih lama dipakai Tuhan, ya. Tapi karena nggak ada yang bilang jangan, kelomat, kelamut, 3 biji loh ketelen. Ya. Nah ini pendeta dalam satu ibadah 130 sekian kilo, tiba-tiba dia coel orang sebelahnya, toilet di mana? Orang sebelahnya jawab, maaf Pak Pendeta, orang sini kalau kencing di balik pohon pisang, nggak ada toilet. Bukan itu yang satunya. Oh baru dia sadar, rupanya mules ini pendeta. Mules. Akhirnya ayo Pak Pendeta diajak. Belakang gereja jaraknya 300 meter ada toilet di kampung itu, rame-rame. Dan toiletnya hanya kubangan, dikasih 2 batang bambu, dinding gede. Transparan banget. Ini pendeta asal injek bambu itu kretek nggak jadi, ya kan? Kretek nggak jadi, ya kan? Akhirnya kretek delebuk masuk keluar dengan urapan baru. Kenapa? Bimbang dia. Bimbang itu kan sama dengan begini loh Bapak Ibu, bisa nggak? Kuat nggak? Gitu. Itu bimbang. Ya kan, coba kalau dia nggak bimbang pakai hikmat, ini kan cuman kubangan, terus ada patokan-patokan dinding bambu itu, pegangan aja langsung selesai, ya kan? Akhirnya masuk. Nah Anda jangan bimbang. Orang bimbang itu antara berani sama nggak berani, antara maju sama mundur.
Pokoknya begini aja, kalau sudah ambil keputusan, percayalah Tuhan menyertai dan Anda pasti menang. Tepuk tangan ya. Kalau sudah berjalan, jangan berhenti. Seberat apapun tantangannya, tetap maju dan jangan bimbang. Percayalah Yesus akan bersama Anda sampai selesai. Amin. Ya, pegang iman yang penuh, jangan ada yang bimbang. Boleh katakan amin? Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, mari kita lihat ayat 18. Prinsip yang ketiga adalah ayat 18. Ayat 18 itu berkata begini, ayat 18. Saya baca dari kata berdoalah ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Boleh katakan amin? Jadi prinsip kita supaya kita berdiri tegak, enggak mudah goyah, enggak mudah jatuh. Pertama kita harus pegang firman Tuhan. Yang kedua pakai perisai iman. Iman totalitas tanpa ragu. Lalu yang ketiga berdoa dengan tak putus-putusnya. Makin banyak doa makin kuat. Berdoa itu sama dengan intim dengan Tuhan. Berdoa itu sama dengan merasa enggak sanggup lalu menyerahkannya kepada Tuhan. Dan percayalah, apa yang Anda serahkan kepada Tuhan, kalau Tuhan turun tangan, enggak ada orang bisa melawannya. Amin. Tepuk tangan yang meriah, ya kan? Sama dengan menyerahkan kepada Dia. Dan percayalah kalau semua ada di dalam tangan Tuhan, enggak ada satu tangan pun bisa melawannya. Anda pasti menang, ya. Makin banyak doa makin bagus, makin banyak doa makin banyak penyerahan. Dan ayat terakhir mari kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 7, 8, 9, 10. Kalau kita berserah kepada Tuhan dalam doa kita itu sama dengan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat berikutnya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kalau kita berdoa itu sama dengan menyerahkan semuanya kepada Dia. Dan kata firman Tuhan, setelah kita melewati penderitaan yang hanya sementara itu, maka kamu akan dikuatkan, diteguhkan, dilengkapi, dikokohkan. Artinya begini, Anda akan masuk dalam kapasitas yang lebih besar, kapasitas yang lebih kuat, ya. Jadi kalau sekarang ini tokomu lagi digoncang karena tokomu mau dibikin lengkap sama Tuhan. Kalau sekarang pekerjaanmu digoncang sama Tuhan, mengalami goncangan karena Tuhan mau buat pekerjaanmu menjadi lebih kuat. Kalau sekarang ini pelayananmu digoncang, saya mau katakan buat Anda karena pelayananmu akan dilengkapi, diteguhkan, dikokohkan dan semakin kuat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi gak usah takut, gak usah mundur, maju terus. Karena apa? Udah berserah aja. Bagian Tuhan biar dilakukan Tuhan, bagian kita lakukan. Saya percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada satu lawan yang kuat, tidak ada satu persoalan yang gak bisa diselesaikan. Saya jujur sampai sekarang ini kadang-kadang masih begini, loh Tuhan katanya masalah yang aku hadapi ini pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ini buat saya berat loh Tuhan. Dan Tuhan tetap menjawab di hati saya, udah kamu berserah aja, nggak usah ngomong-ngomong lagi. Kamu pasti kuat. Tapi ini bukan persoalan biasa loh Tuhan. Loh biasa, memang orang lain gak mati juga ya kan. Intinya begini, di dunia ini gak ada persoalan yang besar melebihi kekuatan Anda. Tapi Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Ya, tepuk tangan dan mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Musik, song leader, singer kita akan nyanyi bersama-sama. Mari kita renungkan firman sejenak. Dan kita mau datang totalitas di hadapan Tuhan, percaya penuh, jangan ragu.
Aku berserah pada Yesus juru selamatku. Aku berserah. Tundukkan kepala dan pejamkan mata. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa.